Anda. Di sini saya akan membawakan materi tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Teori penawaran uang dan tingkat harga. Semenjak beberapa abad yang lalu, ahli-ahli ekonomi telah menganalisis efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Sehingga permulaan abad ini dianalisis ahli-ahli ekonomi klasik mengenai uang, terutama membahas tentang ciri-ciri pertalian antara penawaran uang dengan tingkat harga. Akan tetapi, semenjak masa Keynes, analisis mengenai uang meliputi pula analisis mengenai efek perubahan penawaran uang ke atas pendapatan nasional dengan kesempatan kerja. Pandangan-pandangan tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Di samping itu, hal penting lain akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya, bab ini akan membicarakan dua hal tersebut. Pertama, teori-teori keuangan yang utama, yaitu teori kuantitas, teori sisa tunai yang dikemukakan ahli ekonomi klasik, dan teori keuangan Keynes. Dan yang kedua, kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah pemerintah atau melalui bank sentral untuk mengendalikan kegiatan ekonomi negara dan harga-harga dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang dan tingkat bunga. Penawaran uang dan harga, pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas atau quality theory of money dan teori sisa tunai atau cash balance theory. Dalam uraian yang akan dibuat dengan nyata, akan dapat dilihat bahwa kedua-dua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi, pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan meningkatkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, harga juga tidak akan berubah. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Di dalam persamaan tersebut, M diartikan sebagai penawaran uang dalam pengertian yang sempit atau M1. Ini berarti M sama dengan mata uang dalam edaran tambah uang bank atau uang giral. Besarnya V ditentukan oleh keseringan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam waktu tertentu. Apabila penawaran uang yang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai V adalah 5. Tingkat harga atau P memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum ekonomi tersebut. Teori kuantitas ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. MV Y sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, VY adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Di sini aku akan membahas tentang teori keuangan, teori kuantitas, dan teori tunai. Teori kuantitas uang. Pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkas sebagai berikut. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut dalam ke arah yang sama. Apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, ada seorang ahli
ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik, pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut. 1. Laju peredaran uang atau V adalah tetap. 2. Kesempatan kerja penuh selama tercapai dalam ekonomi. Persamaan MV sama dengan PT, di mana M penawaran uang, V kelajuan uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Contoh angka. Untuk lebih memahami pandangan teori kuantitas, dalam uraian berikut teori diterapkan dengan menggunakan satu contoh angka. Misalkan dalam suatu perekonomian, T sama dengan 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran adalah 5. Hitunglah tingkat harga berdasarkan teori kuantitas. Jawabannya, berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah 2, yaitu seperti ditunjukkan dalam perhitungan berikut. MV sama dengan PT, 200 kali 5 sama dengan 500 P sama dengan 2. Apakah akan terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250. Dengan menggunakan persamaan teori kuantitas, akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari 2 menjadi 2,50. MV sama dengan PT, 250 dikali 5 sama dengan 500 P sama dengan 2,5. Teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan K PT, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan M dan P dan T dalam persamaan. MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5 dalam teori sisa tunai. M sama dengan K PT, atau M atau K sama dengan MV, atau K sama dengan 1 atau V. Golongan monetaris versus golongan Keynesian. Golongan monetaris berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dalam perekonomian berkembang dengan teguh. Golongan Keynesian berpendapat bahwa teori kuantitas tidak dapat memberi penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat perhubungan antara penawaran uang dan tingkat harga serta kegiatan ekonomi. Kritik terhadap teori kuantitas. 1. Pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Dalam perekonomian, tidak semua faktor produksi digunakan sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Oleh karena itu, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai, atau jumlah barang masih dapat ditambah. V tidak selalu tetap dalam jangka panjang maupun pendek. Misal, terjadi pengangguran, maka pengeluaran masyarakat akan berkurang akibat V berkurang. Inflasi menyebabkan V bertambah. Kemajuan institusi keuangan mengakibatkan sisa tunai berkurang, menyebabkan V bertambah. Kritik terhadap teori kuantitas selanjutnya. 3. Hubungan antara penawaran uang dan harga lebih rumit daripada yang dijelaskan oleh teori kuantitas MV sama dengan PT. 4. Dalam teori kuantitas, hubungan fungsi uang hanya sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan transaksi. Dengan menggunakan uang diasumsikan bahwa P akan stabil apabila kenaikan T sama dengan kenaikan M. Teori kuantitas mengabaikan adanya pengaruh perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Dalam pandangan klasik, suku bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tabungan untuk investasi saja, sehingga dianggap bahwa tidak ada pengaruh antara keduanya. Teori keuangan Keynes, motif memegang uang.
Satu, untuk transaksi, melancarkan kegiatan jual beli dan kegiatan ekonomi. Untuk berjaga-jaga, disisihkan untuk menghadapi keadaan yang tidak diduga di masa yang akan datang. 3, untuk spekulasi, disimpan sebagai tabungan atau deposito atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Permintaan uang. Untuk motif transaksi dan berjaga-jaga, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Untuk motif spekulasi, permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga. Bila suku bunga rendah, maka permintaan uang akan tinggi. Masyarakat tidak mau melakukan pembelian surat berharga. Makin tinggi suku bunga, permintaan uang akan tinggi, tetapi tidak untuk tujuan spekulasi. Di sini ada contoh grafik dari permintaan uang dalam bentuk grafik. Gambar 17.1 kurva MTP. Dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Gambar B merupakan uang untuk spekulasi. Di bawah ini ada dua contoh grafik dalam permintaan uang. Yang A itu di sebelah kiri, kurva permintaan uang motif berjaga-jaga untuk transaksi, dan yang B adalah permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk kegiatan untuk ketiga-tiga meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang yang diperlukan dan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi adalah rendah. Oleh karenanya, uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Sebaiknya apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi karena masyarakat tidak bersedia untuk pembelian surat-surat akan memegang uang. Ciri-ciri tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan sesuai dengan yang sudah aku contohkan di bawah ini. Dan yang ini adalah contoh dari grafik penawaran uang. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana atau fund untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti yang telah diterangkan dalam teori Keynes, permintaan ke atas uang ditentukan kebutuhan akan uang untuk 3 tujuan berikut: tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Di sini aku tidak memberikan contoh untuk grafik permintaan uang, tapi di sini aku mau memberikan penjelasan tentang grafik permintaan uang. Grafik A menggambarkan uang untuk transaksi dalam berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MT adalah tidak elastik, sempurna, tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD, yang meliputi uang untuk transaksi dan berjaga-jaga spekulasi yang ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh untuk menjumlahkan kurva MTP dengan kurva MSP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga besar R0, R atau RO, permintaan uang dalam perekonomian dalam DO, dan pada suku bunga R1, permintaan uang adalah D1. Sini aku lanjutkan untuk materi lainnya, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif, langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang harus ditambah dan suku bunga diturunkan. Dalam masa inflasi, dikurangi dengan cara mengurangi penawaran uang dan meningkatkan suku bunga.
1. Operasi pasar terbuka, melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal, sehingga menyebabkan perubahan pada penawaran uang. Misal, melakukan pembelian surat berharga memiliki bank perdagangan yang mengakibatkan adanya peningkatan cadangan yang ada pada bank perdagangan. Keadaan yang harus wujud untuk dapat melakukan operasi pasar terbuka. A. Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Diasumsikan bank-bank perdagangan menggunakan kelebihan cadangan untuk membeli surat berharga. B. Tersedia cukup banyak surat berharga untuk diperjualbelikan dalam perekonomian. 2. Mengubah suku bunga diskonto dalam keadaan kegiatan ekonomi yang berada di bawah tingkat mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi. Bank sentral menurunkan suku bunga diskonto untuk mempertinggi kegiatan ekonomi. Mengubah tingkat cadangan minimum. Bank sentral mengubah tingkat cadangan minimum untuk menghapuskan kelebihan cadangan dan dimiliki oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif, pengawasan pinjaman secara terpilih untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi sesuai yang diinginkan pemerintah. Misalkan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil. 2. Pembujukan moral, mengadakan pertemuan langsung dengan bank perdagangan dan meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Sekian presentasi dari saya. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menyematkan link untuk pembelajaran atau video pembelajaran tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.